Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste. Ada momen Yang unik Mulia yang menarik banyak perhatian Sanana orang ketika pelantikan Gusmao. Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu, yaitu momen ketika beliau bersalaman dengan Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmao. Padahal kita ketahui bahwa dua orang ini saling memburu satu sama lain ketika konflik yang terjadi di Timor Leste atau Timor Timur saat itu. Kolonialisasi Timor Timur dimulai pada abad ke-16, saat itu dimulai oleh Portugal atau Portugis saat itu mulai menduduki wilayah Timor Timur, bagian timur dari Pulau Timor yang ada di NTT. Nah, motivasi utama kedatangan mereka tentu saja adalah perdagangan rempah-rempah sebagaimana layaknya bangsa Eropa saat itu, dan juga perluasan pengaruh mereka di Asia Tenggara. Saat itu wilayah ini dikenal dengan nama Timor Portugis. Pada tanggal 25 April 1974 di Portugal, revolusi Anyelir menggulingkan pemerintahan diktator yang ada saat itu, yang mana akhirnya hal ini membuka jalan bagi kebijakan dekolonialisasi di seluruh wilayah jajahan Portugal, termasuk diantaranya adalah Timor Portugis atau Timor Timur atau Timor Leste saat ini. Selama proses tersebut, konflik sipil di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan di wilayah ini meletus dengan hebatnya. Pada tahun 1975, sejumlah tokoh Timor Portugis meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk pemulihan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Pada tanggal 30 November tahun 1975, melalui deklarasi Balibo yang dilontarkan oleh Francisco Xavier Lopes da Cruz, yang mana mewakili 3 partai politik yang ada saat itu. Di antaranya adalah Partai Kelibur on Timur Asuwain atau Partai Kota, kemudian ada Partai Uni Demokrasi Timor atau UDT, dan juga ada Partai Asociação Popular Democrática de Timor Pro Referendo atau APODETI. Deklarasi ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi pemerintah Indonesia saat itu untuk melakukan penyerbuan kepada Timor Portugis dan secara de facto menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia. Di sisi yang lain, saat deklarasi ini dilontarkan, 2 hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 28 November 1975, ada pula Partai Frente Revolucionari de Timor Leste Independente atau Fretilin yang juga telah mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di wilayah Timor Timur dari penjajahan Portugis dan ingin menjadi negara sendiri. Pada tanggal 7 Desember 1975, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI melakukan invasi militer mereka ke Timor Timur dengan nama Operasi Seroja tentu saja. Nah, selama masa invasi ini, masa penolak integrasi dibantai oleh pasukan ABRI, sedangkan anak-anak dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga-keluarga militer di Indonesia. Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integrasi tadi membentuk pemerintah sementara Timor Timur atau PSTT dan mengangkat Arnaldo dos Reis Araujo sebagai ketua serta Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai wakil ketua pada tanggal 17 Juli 1976. Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976. Undang-undang ini membahas tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat yang merasa ingin bersatu dengan Indonesia karena adanya persamaan budaya dengan saudara serumpunnya, yaitu orang-orang yang ada di Timor Barat. Perlu kita ketahui bahwa ketika Indonesia menginvasi Timor Portugis, klaim ini tidak diakui oleh PBB saat itu. Hanya ada 2 negara yang mengakui klaim Indonesia, yaitu Amerika dan juga Australia. Konflik ini memang tidak bisa kita lepaskan dari masa Perang Dingin, di mana Amerika dan juga sekutunya berusaha untuk melenyapkan pengaruh komunis di wilayah Asia Tenggara. Terlebih sejak kekalahan Amerika di Perang Vietnam. Setelah Timor Timur resmi bergabung sebagai provinsi ke-27, keadaan tidak langsung berjalan dengan lancar. Fretilin yang masih bergerak di bawah tanah membawa situasi perang gerilya antara Fretilin dengan ABRI saat itu. Nah, selama kurang lebih 24 tahun pemerintah Indonesia menjadikan rakyat Timor Timur sebagai sasaran penyiksaan, perbudakan seksual, interniran, penghilangan paksa, pengasingan paksa secara rutin dan juga sistematis, serta eksekusi di luar hukum yang adil, pembantaian dan juga kelaparan yang disengaja oleh pemerintah. Termasuk yang sangat terkenal adalah pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991 yang mana menyebabkan kemarahan di seluruh dunia, dan banyak sekali laporan mengenai pembunuhan-pembunuhan
serupa. Komisi Kebenaran dan juga Rekonsiliasi di Timor Timur memperkirakan jumlah kematian selama pendudukan akibat kelaparan dan juga kekerasan adalah antara 90.000 hingga 202.000 orang. Komisi Kebenaran menyatakan bahwa pasukan Indonesia bertanggung jawab secara penuh atas sekitar 70% pembunuhan dengan kekerasan. Fakta sejarah inilah yang mengapa akan sangat jarang kita lihat sejarah Timor Timur dibahas dalam sejarah Indonesia. Yang akan dilihat adalah bagaimana heroisme ABRI dalam operasi Seroja dan bagaimana kesedihan mereka ketika meninggalkan Timor Timur. Padahal Universitas Oxford, salah satu universitas terbaik di dunia, mengadakan konsensus akademis bersama yang menyatakan bahwa pendudukan Timor Timur sebagai genosida, dan juga Universitas Yale mengajarkannya sebagai bagian dari program studi genosida di dunia. Pasca pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie, hal ini kemudian memberikan perhatian pada masalah Timor Timur. Presiden Habibie membuat berbagai pernyataan publik di mana ia menyebutkan bahwa biaya mempertahankan subsidi moneter untuk mendukung provinsi ini tidak diimbangi oleh manfaat terukur bagi Indonesia. Karena analisis untung rugi inilah yang kemudian tidak menguntungkan bagi Indonesia. Keputusan yang paling rasional adalah saat itu untuk provinsi yang bukan bagian dari batas asli sejak kemerdekaan 1945 di Indonesia untuk diberikan pilihan apakah ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Hasil referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 menyatakan bahwa sebanyak 344.580 suara atau kurang lebih 78,5% dari rakyat Timor menginginkan untuk merdeka atau melepaskan diri dari Indonesia. Dan hanya ada sekitar 94.000 suara atau 21,5% yang menyatakan ingin bergabung di Republik Indonesia. Pada tahun 1999, wilayah Timor Timur diserahkan pemerintah Indonesia kepada UNTAID. UNTAID ini adalah salah satu badan dari PBB yang mengurusi masalah Timor Timur saat itu. Sebagai badan pemerintahan sipil yang dibentuk oleh PBB dalam rangka memelihara misi perdamaian di Timor Timur hingga kemerdekaannya secara resmi pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Sejarah Timor Timur mengingatkan kita bahwa hubungan antara negara dan masyarakatnya seringkali penuh kompleksitas dan juga konflik. Dari penjajahan Portugis hingga integrasi ke Indonesia dan juga akhirnya menuju kemerdekaannya sendiri, perjalanan Timor Timur merupakan babak yang menyimpan banyak pelajaran berharga bagi kita. Momen pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Sanana Gusmao, dua sosok yang dulu berada di pihak yang berseberangan, menjadi simbol betapa masa lalu dapat diatasi di masa depan yang lebih baik. Sejarah ini mungkin sangat jarang dibahas di Indonesia, namun memahami sisi gelap ini penting untuk memastikan bahwa kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Semoga dengan mengetahui kisah ini kita bisa lebih menghargai nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai keadilan dan juga hak asasi manusia dalam menjaga hubungan dengan saudara-saudara kita di kawasan Asia Tenggara. Saya Renaldi, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.